Shalom Indonesia, salam Nusantara. Selamat hari Minggu di malam hari ini. Saya senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan, sahabat Anda tolan dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan kepada kita. Doa dan harapan saya senantiasa kita bersama dengan Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kita, iman dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kita selalu berlimpah dengan ucapan syukur sebagai tanda bahwa kita ini memang hidup untuk Tuhan hari demi hari, sehingga kita bisa menjadi penolong bagi orang lain yang kiranya sedikit ada penyimpangan dengan saya katakan tadi pagi, saya tidak bisa mengubah siapapun, tapi setidak-tidaknya sayalah yang harus berubah, karena Tuhan punya rencana tersendiri bagi setiap orang. Dan doa dan harapan saya juga Tuhan hadir bagi Anda, Tuhan melawati Anda sehingga perubahan itu terjadi kepada perubahan mengarah kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Masih tema kita Live for God Day by Day Part 2. Jadi saya mengambilnya masih dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di ayat 15 saya mengambil bagian terakhir, dan always be thankful. Jadi bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Karena sebagai orang yang hidup kepada Tuhan, kalau dia nggak tahu bersyukur, itu akan sangat sulit. Jangan kita bersyukur ketika kita diberkati, terima kasih Tuhan, tetapi ketika Tuhan melalaikan kita, kalau bisa dikatakan bahasa seperti itu, kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Baik atau tidak baik keadaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu membuat kita lebih bergairah. Karena apa? Hidup untuk Tuhan hari demi hari. Live for God day by day. Memang itu tidak mudah. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita hidup dengan Tuhan, seperti tadi pagi saya katakan, harus kita memiliki belas kasihan Tuhan atau compassion of God. Dan kemudian harus juga kita rela dipimpin oleh kasih, dipimpin oleh damai sejahtera itu. Kalau tidak, kita akan kacau. Nah di sini malam ini saya berkata, selalulah bersyukur. Mengucap syukurlah selalu. Karena firman Allah, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Kehendak Allah. Jadi ketika kita bersyukur, sebenarnya dalam situasi dan kondisi apapun, kita sedang melakukan kehendak Allah. Saya katakan setiap kali saya mengatakan bersyukurlah, itu saya terus akan ingat apa nazar saya setiap hari kepada Tuhan. 1000 kali ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, 10 pujian saya kepada Tuhan, mazmur saya kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senang dipuji, senang diagungkan. Dimana kalau kita mengucap syukur kan, itu tanda kekaguman kita kepada Tuhan, ekspresi kekaguman kita, ekspresi kita atas pemeliharaannya, atas perlindungannya, atas segala perbuatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan itu sangat membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada orang percaya sukar untuk bersyukur kepada Tuhan, itu kekristenannya perlu dipertanyakan. Apakah dia hidup untuk Tuhan? Apakah dia memanfaatkan Tuhan dalam hidupnya? Hanya Anda yang bisa menjawab. Tetapi saya mau katakan, ketika kita hidup untuk Tuhan hari demi hari,
mengucap syukur itu bukanlah hal yang sulit, karena itu adalah kehendak Allah, itu adalah perintah Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan sangat senang ketika apalagi kita mengucap syukur dalam situasi yang tidak istilahnya tidak menguntungkan kita. Saya sudah banyak menyaksikan bagaimana ketika keadaan situasi yang tidak menyenangkan, bahkan ketika dijarah habis-habisan, saya masih bisa mengucap syukur, masih bisa tidur dengan nyenyak, karena tidur saya dalam damai, dalam sejahtera Tuhan. Saya tidak tergantung kepada harta, bukan saya nggak butuh harta, butuh harta. Tapi saya tahu ketika saya kekurangan, saya cukup berdoa kepada Tuhan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, saya tahu apa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mampu menggerakkan orang lain untuk memberkati kita. Saya yakin dan percaya kekuatan Allah cukup menggerakkan hati orang untuk datang menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi tidak perlu takut, tapi belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah bersyukur kepada Allah dengan seikhlasnya, dengan sejujur-jujurnya, bahwa kita bukan bersyukur itu karena kita mau menarik belas kasihan Allah, bukan, karena kita memang betul-betul melakukannya untuk Tuhan. Tuhan mau kasih sesuatu yang baik, ya nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa, tetapi kita memang berkewajiban untuk mengucap syukur. Karena itu adalah bagian dari hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita berkata, saya hidup untuk Tuhan hari demi hari, berarti ini harus menjadi habit kita, style kita, gaya hidup kita yang senantiasa mengisi kehidupan kita. Terus kemudian ayat yang kedua dikatakan, lakukanlah firman Allah setiap saat. Ayat yang ke-16 itu, saya baca ulang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur orang yang seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukurlah kepada Allah di dalam hatimu. Jadi, hendaklah perkataan Kristus diam. Nah, untuk apa perkataan Kristus itu diam? Dan makanya saya katakan, lakukanlah firman Allah setiap saat. Karena perkataan Kristus yang diam dalam hati kita, sebagaimana dalam John chapter 15 verse 7, di sana dikatakan bahwa if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman Allah tinggal dalam kita, maka dia berkata, kalau engkau apa yang kau diinginkan hatimu, itu akan diberikan kepadamu. Jadi betapa pentingnya kita melakukan firman Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi ketika kita sungguh-sungguh berada di tengah-tengah masyarakat kah itu, di tengah-tengah usaha kah itu, di pasar-pasar kah itu, di jalan-jalan kah itu, di sekolah kah itu, dimanapun kita berada, ingatlah untuk tetap menjadi pelaku daripada firman Allah, dimanapun kita ada. Ya, jadi bahwa kita betul-betul bukan dipantau oleh orang atau orang-orang terdekat kita, kita langsung dipantau oleh Tuhan. Karena kita memang memiliki takut akan Tuhan. Dan kita sadar bahwa the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi kita tahu itu. Dan itu sebabnya kita harus melakukan firman Allah itu yang kita pakai untuk menasihati orang, menegur orang lain, mengajak orang lain, menghibur orang lain dengan firman Allah. Baik itu melalui pujian, melalui nyanyian, melalui lagu rohani, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya berbalik kepada Tuhan. Seperti saya katakan, saya tidak bisa mengubah siapapun. Termasuk anak saya tidak bisa ubah mereka. Tapi saya yakini bahwa firman Allah itu bisa mengubah mereka. Ketika Roh Kudus datang kepada mereka, Tuhan bisa mengubah mereka. Tapi saya tidak bisa mengubah mereka. Tapi saya harus tunjukkan teladan bahwa saya telah mengalami perubahan dari Tuhan.
Sehingga mereka harus menghargai Tuhan sesungguh-sungguhnya. Jangan kita katakan kita menghargai Tuhan sesungguh-sungguhnya, tetapi kita hidup dalam dosa. Nggak bisa itu. Jadi kalau kita memperagakan gaya hidup di dalam Tuhan, berani berkorban, ya kalau sebagai saya katakan untuk mencuci bagi saya puluhan tahun itu, ya udah 20-an tahun lebih. Itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Tetapi yang mau saya katakan, sebagai orang yang punya istri, saya juga tidak ingin istri saya menderita kalau dia sakit. Siapa masakan saya? Sementara saya sendiri. Kalau namanya masak itu, kalau nggak terpaksa aja. Itu pun kalau ada anak-anak saya, ya mereka yang masak. Ya namanya kalau ke dapur itu, saya agak apalah. Jadi makanya saya nggak apa. Saya sudah tahu bahwa makanan sudah ada gitu, udah tersedia. Mau makan, makan. Kadang-kadang kalau nggak datang istri saya nggak makan. Nah, istri saya kadang-kadang dia bilang, masa harus tunggu saya? Ya, namanya istri harus. Ya, harusnya bisa dong ngambil sendiri. Ya, karena saya, ya, kalau enggak, kalau dia sudah istilahnya ikut seminar, barulah ya saya ambil sendiri. Tapi kalau dia rencana pulang, ya tunggu saja. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi kita melakukan firman Allah itu bukan untuk ogah, bukan untuk pongah-pongahan, tapi kita melakukan itu karena kita belajar dari Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu kemudian yang ketiga dari pembacaan ayat yang ke-17 itu saya simpulkan, hiduplah sebagai wakil Yesus Kristus di bumi ini. Jadi jangan pikir Anda sebagai orang percaya, Anda sebagai ambassador of God di bumi ini. Anda sebagai duta-duta Allah, sehingga perkataan Anda itu tidak sembarangan. Mau caci maki orang, mau kebun-kebun binatangkan orang, mau kebun sayurkan orang, mau mencaci maki orang, mau menghina orang, mau mengolok orang, mau ikut dalam sedap-sedapan pembicaraan orang, nggak usah lakukan itu. Nggak usah. Jadi kalau saya ada orang yang membicarakan orang lain, itu saya paling nggak suka. Karena saya juga tidak suka dibicarakan orang. Saya juga tidak suka membicarakan orang. Kenapa? Kalau dia memang apa, saya bilang aja sama orang itu. Saya akan datang kepada dia, saya nggak suka, ya nggak suka. Tapi bukan berarti saya nggak suka langsung saya mau expose, bukan. Yang mau saya bilang adalah, sadari bahwa kita hidup sebagai wakil Yesus Kristus di bumi ini. Jadi sudah seharusnya tanggung jawab itu yang diberikan Tuhan. Makanya whatever you do in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Jadi apa saja yang kau lakukan dalam perkataan dan dalam perbuatan, lakukan itu di dalam nama Yesus. Jadi kau betul-betul berharga di hadapan Tuhan, berharga di hadapan sesamamu. Saya, kalau murid-murid saya itu masih bisa dibilangi, saya akan bicara kepada mereka 4 mata. Tapi kalau mereka seperti istilahnya singa, saya akan jauh lebih singa. Karena apa? Saya tidak ingin meruntuhkan orang, tetapi kalau orang itu tidak bersikap tidak baik, saya akan bisa meruntuhkan orang itu sebagai guru, ya. Tetapi sekalipun demikian, kalau mereka setelah saya berikan ultimatum mereka datang, udah tetap saya apain. Tapi memang betul saya akan berjuang untuk menaklukkannya.
Saya sampai bilang, kamu yang hebat apa saya yang hebat? Sampai saya begitu. Karena ada saja anak-anak yang merasa hebat, merasa super. Tapi saya tidak akan mau caci maki, nggak mau akan lalu tangan. Saya panggil orang tuanya, kalau orang tuanya ya terserah bapak lah, ya sudah. Udah tinggal fight. Nah, saya bilang kepada orang tuanya, bilang saja sama anakmu. Dalam apa, kalau apa, ya dia betul-betul ingin meruntuhkan dirinya, bukan saya meruntuhkan, tapi dia. Saya ada catatan saya. Jadi, dan pada akhirnya tidak ada yang sampai gagal karena saya gitu. Tapi di penghujung mereka pasti datang. Enggak satu dua anak itu. Kadangkala ya namanya masa remaja. Tetapi saya tidak mau maki-maki mereka. Ketika mereka datang minta maaf, saya kasih minum, saya kasih makan lagi. Enak mereka. Dia pikir saya ini sebagai guru, terus kemudian mau datang, saya suruh datang ke rumah mau minta uangnya. Nggak usah, nggak ada itu. Tapi justru mereka datang, saya akan kasih mereka makan, saya kasih minum, lalu saya nasihati untuk melihat jauh kehidupan ke depan. Supaya mereka berguna bagi nusa dan bangsa ini. Dengan keadaan mereka yang saat ini, dengan kalau begitu mereka akan menjadi contohan, menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau menjadi beban berat bagi orang tuanya. Jadi saya itu bukan karena saya membenci, tapi karena saya mengasihi Anda. Dan biasanya ada yang nangis, ada yang ya baik juga, pada akhirnya dia baik. Tidak satu dua itu. Tetapi saya tidak pernah mau maki-maki orang dan juga tidak mau menempeleng orang, karena itu nggak ada hak saya. Kalau anak saya, wah udah saya kebas itu. Karena saya punya hak untuk anak saya. Tapi kalau untuk anak orang, nggak ada hak saya untuk menempeleng anak orang. Nggak ada hak saya. Tapi kalau untuk anak saya, di mana ke orang tua yang tidak menghajar anaknya kalau anaknya itu tidak sesuai dengan firman Allah. Ada hak saya. Tapi kalau orang lain saya nggak punya hak. Makanya saya bilang, sampai ada dari murid saya yang saya, kalau saya berhasil Pak, saya yang akan pertama kali yang saya panggil adalah Bapak. Walaupun itu hanya kata-kata, tetapi itu sebuah penghiburan sebenarnya bagi saya. Sebuah hal apa yang saya lakukan itu tidak salah gitu loh. Memang baik itu dari bukan dari kita, tapi saya juga akan memanggil mereka hal yang sama. Karena saya guru bahasa Inggris, ya sementara ini waktu masa-masa yang lalu juga guru bahasa Jepang. Jadi ngajar bahasa Jepang, jadi bagi saya ini sebagai wakil Kristus mengajar mereka, menunjukkan teladan bagi mereka supaya mereka ya menunjukkan jati diri mereka sebagai orang-orang yang baik. Karena itu penting. Jadi mari kalau kita live for God day by day, ikutilah selalu supaya kita bersyukur kepada Tuhan, melakukan firman Allah dalam setiap saat dalam hidup kita. Hiduplah sebagai wakil Yesus Kristus di bumi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga setiap kami boleh mengalami transformasi dari Tuhan. Setiap pemirsa mengalami kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada pemerintah, kepada Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Para aparat negeri ini, baik itu polisi maupun ABRI, diberkati oleh Tuhan. Stakeholder bangsa ini, legislatif, yudikatif, eksekutif, diberkati oleh Tuhan. Gereja harus nasional supaya mereka mampu menyerahkan suara kenabian-Mu Tuhan di dalam nama Yesus.
Terima kasih, kami juga berdoa bagi orang-orang gereja Tuhan. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami gereja Pantai Kosta di mana mereka melayani. Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong mereka sehingga tetap mereka tetap kuat dalam melayani Tuhan di dalam situasi kondisi yang sedang sulit ini, Bapa di surga. Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan dimanapun kami melayani Tuhan. Kami hanya tinggal memasang lutut kami berdoa kepadamu, menyampaikan permohonan kami kepadamu. Pastilah ada cara Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit juga, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka apapun sakit penyakit mereka, termasuk itu COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau yang sakit COVID, taruh tanganmu di atas kepala, dan yang sakit taruh di tempat yang sakit. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirlah engkau Tuhan, menjamah segala sakit penyakit mereka, apapun sakit penyakit mereka, engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilurmu mereka sembuh, baik yang COVID, baik sekali apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, oleh bilur-Mu, oleh kuasa mereka telah disembuhkan. Terima kasih. Dan mereka yang mau mengalami terdampak karena dalam ekonomi karena COVID ini, Tuhan hadir kepada mereka, Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka tidak menempuh jalan-jalan pintas, tapi jalan Tuhanlah yang mereka lakukan. Dan apapun ini kerjakan tangan-tangan mereka, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan bukakan bagi mereka, tetap beri kekuatan kepada mereka, sehingga gereja Tuhan di mana mereka berada, mereka juga mendapatkan perhatian dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga betul-betul roh belas kasihan di dalam gereja-Mu itu boleh terjadi, dan anak-anak Tuhan boleh mengalami pertolongan dari gereja-Mu, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau lihat mereka menaruh tangan di dada, datang kepada mereka, hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus mengurapi mereka, ubahkan hidup mereka menjadi alat di tanganmu Tuhan. Karena engkau yang berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tapi aku datang mencari orang berdosa. Lakukan sesuatu kepada mereka, tolong mereka, sehingga mereka tetap mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat-Mu datang kepada mereka, kasih-Mu datang kepada mereka, kekuatan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan agamanya secara bebas. Ketika dia mau menerima Yesus, mau menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, tanpa paksaan, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, tapi karena Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan membelanya. Terima kasih. Kalau engkau orangnya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Ampunilah segala dosa yang aku lakukan, sucikan dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Dan ku percaya Tuhan, dan ku buka hatiku untuk-Mu. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan menjadi Raja, jadi penguasa dalam kehidupanku. Dan ku percaya saat ini sudah menerima hidup Engkau dan menjadi warga kerajaan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan orang-orang muda juga kami doakan, sehingga orang-orang muda adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang tampil seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, dan yang tampil kalau mereka bergerak dalam bidang pemerintahan, kalau mereka bergerak dalam bidang sosial non formal seperti Ayub, Abraham, Ishak, dan Yakub. Juga Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi orang-orang muda Indonesia, dan juga kalau mereka bergerak dalam bidang kerohanian, mereka punya standar-standar yang jelas, bahwa seperti Timotius sejak dari kecil, bahwa Mas Samuel sejak dari kecil mereka, bahkan dia Samuel sebagai anak yang dipersembahkan kepadamu, Tuhan menjaga, memelihara, dan melindunginya, sehingga Tuhan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan.
kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Anak-anak muda bangsa ini bisa menjadi anak-anak muda yang memiliki integritas takut akan Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Dan itu sebabnya kami berdoa agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Engkau berjumpa dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ataupun dengan Sadrak, Mesak, Abednego, dan dengan Samuel, dan juga Timotius dan lain sebagainya. Tuhan, itulah yang kami harapkan, sehingga mereka tidak lagi mencari jati diri mereka, tetapi mereka punya panutan yang jelas apa yang harus mereka kerjakan, apa yang mereka harus berbuat ketika mereka dipercayakan memegang kendali di bangsa ini, dan apa yang harus mereka kerjakan dan kemana bangsa ini akan dibawa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan akan terus menolong mereka, sama seperti Engkau menolong mereka-mereka yang kami sebutkan tadi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita mau tidur, ingatlah untuk membaca firman Allah, dan terus Tuhan ingatkan kita untuk mencintai Tuhan dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan tulus. Dan juga kalau kita tidak bisa tidur, ingatlah bahwa Tuhan memberi karunia tidur itu bagi kita. Dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa saja yang kamu dengar, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan doa dan harapan saya, ya, setiap kita dapat berkata bahwa Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kepada engkau pengedar narkoba, bertobatlah, dan pengguna bertobatlah, tinggalkan jalan yang sesat itu, dan terima rahmat Tuhan, kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Dan katakan tidak kepada narkoba, ya terhadap kebenaran firman. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya.